Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Bahagia sekali rasanya hari ini kita dapat bersama-sama di acara Wira Usaha Muslim yang mudah-mudahan membuat kita semakin mampu menjadi hamba Allah yang bisa banyak berbagi karena kita mampu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Usaha seperti apakah dan bagaimanakah itu akan menjadi bagian yang bertahap hadir ke ruang dengar kita untuk lebih kita fahami. Syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia ini dan tidak lupa salam selawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Dan untuk pagi ini seperti biasa yang hadir adalah Ustadz Valentino Dinsi yang sudah siap untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sehat, tambah bugar, alhamdulillah. Dan hari ini tadi di off air Ikhwan Ahwat kita bicara tentang hello, ada loh orang-orang yang luar biasa, bukan hanya di dunia tapi juga di Indonesia. Dan bilangannya dalam hal ini adalah soal kekayaan. Jadi itu juga yang akan kita bahas. Ya, pagi ini kita coba bahas tentang bisnis orang terkaya di Indonesia dan di dunia. Jadi kan orang suka tanya-tanya Mbak Nuning, itu orang kaya itu bisnisnya apa sih? Terus kalau kita ingin jadi orang kaya itu bisnis apa yang harus kita geluti, yang kita terjuni? Jadi sebetulnya topik ini pernah saya tulis, saya lupa apakah 8 atau 10 tahun yang lalu ya. Saya melakukan research majalah Forbes selama kurang lebih 20 atau 25 tahun. Karena curious, saya juga ingin tahu orang terkaya di Indonesia, orang terkaya di dunia itu siapa saja dan bisnisnya apa saja. Nah, mungkin mempersuasi kita, memotivasi kita karena di samping apa yang diraih pasti ada hal-hal yang akan disampaikan oleh Valdin pada pagi ini terkait dengan 10 bisnis apa saja dari orang-orang terkaya bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Mari kita simak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan rahmati Allah. Jadi keingintahuan saya berapa puluh tahun yang lalu tentang siapakah orang-orang terkaya di Indonesia dan di dunia serta bisnis apa yang mereka lakukan, industri apa yang mereka masuki. Jadi ini kan berkaitan juga dengan gerakan kita Wira Usaha Muslim, di mana salah satu cita-cita kami ini adalah menjawab keresahan, menjawab kemarahan saudara-saudara kita Muslim bangsa Indonesia yang kira-kira ya 6 tahun belakangan ini atau lebih kencang lagi kira-kira 2 tahun belakangan ini, di mana kita selalu teriak anti asing-asing, kita anti Cina ya. Kita selalu teriak asing-asing, kita anti Cina, tapi kita tidak melakukan apapun. Ya, kita tidak berbuat sesuatu untuk bisa berkompetisi, bisa bersaing, bisa mencapai capaian yang seperti mereka capai itu. Kita cuma ngomel aja kerjaannya. Ya padahal ngomel ya nggak menyelesaikan masalah. Nah, untuk itu yang coba kita lakukan itu tesis saya beberapa waktu yang lalu, saya bilang kita ini umat Islam Indonesia agak sulit bangkit karena 2 faktor. Dari sisi pandangan saya, topik kita Wira Usaha Muslim ya. Dari sisi itu kami melihat bahwa kita tidak punya 2 hal untuk menuju kebangkitan itu. Yang pertama adalah kita tidak punya pemimpin kolektif yang bisa diterima oleh semua pihak. Bukan cuma kelompok Islam saja yang bisa menerima, tapi juga kelompok nasionalis, kelompok sekuler, dan non-muslim. Jadi kita memang harus punya pemimpin yang representatif, bisa diterima oleh semua kalangan, ya, muslim dan non-muslim. Nah, kemudian yang kedua, kita harus punya donatur. Kita harus punya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan zaman now. Yang mereka akan berjihad wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum.
Mereka rela untuk berjihad menolong agama Allah, menegakkan Islam ini bi amwalihim wa anfusihum. Ya, jadi dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka. Jadi bukan cuma dengan semangat, dengan takbirnya saja, ya, dengan demonstrasinya saja, tetapi juga perlu bahan bakar capital untuk menegakkan agama ini. Nah, dua faktor itu yang tidak ada. Terus saya tidak ingin menjadi termasuk kelompok-kelompok yang cuma sekedar marah tapi tidak melakukan sesuatu yang strategik. Maka kalau kita tidak punya dua hal itu, ya tugas kita mengadakan keduanya itu. Saya lupa surat Ali Imran ayat berapa, ayat 103 atau berapa, yang auzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi hendaklah ada sekelompok kecil, wal takum minkum, hendaklah kalian takwin, kalian bentuk, kalian adakan, kalian create. Ini perintah Allah nih, ya. Ali Imran. Ya. Wal takum minkum ummatan. Umat, ada sekelompok orang, satu kelompok community, satu kelompok fi'ah qalilah, kelompok kecil yang mereka itu create. Umat ya'du'una ilal khair, mereka yang berdakwah kepada hal-hal yang khair, yang baik. Wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, melakukan kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Jadi kata, saya lupa nih hadis, Rasulullah mengatakan, man ra'al munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya, artinya dengan kekuasaan, dengan kepemimpinan, ya. Jadi kalau kita lihat kemungkaran, nggak bisa cuma demonstrasi, nggak bisa cuma sekedar marah-marah, nggak bisa cuma sekedar kita cemburu, tapi falyughayyir biyadihi, maka kita harus mencegahnya dengan tangan kita. Artinya apa? Dengan kekuasaan. Artinya kekuasaan harus kita miliki, politik harus kita kuasai, ya. Jadi kepemimpinan nasional harus dimiliki, ya. Bentar lagi nih kan Desember, ya Mbak Nuning, kalau nggak salah nih pilkada serentak. Jadi saatnya umat Islam memang harus menang. Jadi kepemimpinan, jadi harus kita menciptakan kepemimpinan nasional, kepemimpinan lokal. Jadi umat Islam harus tampil sebagai as a leader, sebagai pemimpin, ya. Kalau nggak bisa pakai power, fa'ilam yastati fabilisani, kalau nggak bisa pakai ngomong, ya, dengan suara, dengan tulisan, dengan Twitter, dengan WhatsApp. Ya, kita ini lewat radio kan, kita ngomong, ya. Tapi kalau nggak sanggup juga, kita nggak ngomong, nggak bisa powerful juga, ya, dengan hati, ya. Fa'ilam yastati fabiqalbi, kalau nggak sanggup juga, ya dengan hati aja, ya. Tapi kata Rasulullah, wazalika adhaful iman, tapi yang dengan hati itu yang iman paling lemah. Nah, saya tidak ingin termasuk orang yang lemah cuman bisa dalam hati doang, ngegrundel, sebel, dongkol, kesel, tapi kita bisa berbicara, ya, lewat rasil, lewat radio, lewat YouTube, lewat mana kita bisa berbicara, kita bisa menyuarakan pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita, bagaimana kita cara merubah umat ini, bagaimana memajukan umat ini, bagaimana membangkitkan umat ini, ya. Dan juga nanti dilanjutkan oleh teman-teman kita yang terjun di bidang politik, ya. Bagaimana politik kekuasaan, bagaimana politik kebenaran itu ditampilkan lewat parlemen, ya, lewat kementerian, ya, kemudian lewat kepemimpinan nasional, kepemimpinan daerah. Jadi dua hal itu yang harus kita bangkitkan. Nah, kalau khusus saya kan kita bicara tentang bagaimana pilar yang kedua, yaitu tentang ekonomi. Ya, bagaimana kita ini harus juga menciptakan para konglomerat-konglomerat muslim, para orang-orang kaya, agnia-agnia, yang kalau pakai bahasa saya ini, orang-orang kaya ini adalah orang sebetulnya yang punya potensi tinggi masuk surga. Ya, kenapa? Dia bisa berjihad dengan apa? Bukan cuman bi anfusikum, ya, enggak cuman dengan diri, tapi bi amwalikum, dengan hartanya. Bahasa saya itu, mereka orang-orang kaya ini, para agnia ini bisa membeli surga dengan kekayaan mereka. Ya, dan mereka bisa membawa kekayaannya ini sampai ke akhirat, ya, bukan cuma di dunia doang. Udah Allah titipin nih di dunia kekayaan, kemakmuran, ya, Allah titipin. Bodoh kalau kita nggak bisa bawa kekayaan ini sampai ke surga, ya. Kita bawa kekayaan kita ini, kita bawa harta kita sampai ke surga. Caranya macam-macam. Tadi mendukung perjuangan kita yang bergerak untuk menegakkan agama Allah ini, bidang ekonomi. Kita bantu Ustadz, tadi saya ngomong dengan Pak Ihsan tuh bagaimana kita bikin rumah tahfiz.
kita mensejahterakan ustadz-ustadz yang ngajar anak-anak kita pada menghafal Quran, ya, kita hajikan, kita umrohkan mereka, ya, kita bangunkan rumah mereka. Yang nggak punya motor kasih motor, tadi yang bilang nggak punya laptop kasih laptop agar dia bisa mengajar dengan baik. Nah, sesungguhnya dengan harta itulah kita membeli surga kita, ya. Jadi rugi kita kalau udah Allah titipin kekayaan, Allah dikasih harta yang berlimpah, tapi harta itu tidak bisa membawa kita ke surga, malah membawa kita ke neraka. Oh, itu nyesel banget, ya. Justru mumpung masih kita hidup, mumpung Allah masih titipin kekayaan itu, ya jadikan harta dan kekayaan kita itu bisa menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sedikit sebelum kita masuk ke 10 industri yang bikin orang jadi orang terkaya di dunia dan Indonesia, saya update sedikit tentang perkembangan Bank Umat. Ya, jadi praktis 1,5 bulan nih, ya, Mbak Nuning, ya. Ya, jadi ini pertemuan ketiga saya mengucapkan kembali Bank Umat di Rasil, ya. Alhamdulillah dari kira-kira 1,5 bulan yang lalu, pemikiran sambil naik motor dari rumah saya di Depok ke Rasil ini, melalui jalan-jalan kampung, melalui bawah-bawah pohon bambu yang rindang itu, ya, ketemu pikiran-pikiran, maka terlontarkanlah ide pikiran bagaimana Bank Umat ini. Dan alhamdulillah nanti siang ini kita akan rapat dengan bidang legal Bank Syariah Plat Merah. Karena untuk beroperasinya Bank Umat ini kan nanti perlu izin. Nanti kalau saya nggak berjalan tanpa izin, saya bisa ditangkap, ya, bisa dipidana. Maka ini kita menggandeng salah satu bank syariah nasional yang terbesar juga, ya, punya pemerintah. Jadi nanti kita Bank Umat ini adalah bank resmi yang beroperasi dengan izin bank syariah, ya. Dan kita udah sepakat, kemarin saya bilang waktu rapat dengan orang IT-nya, saya mau tidak ada riba sama sekali, ya, dan saya mau tidak ada biaya administrasi, ya. Pada titik itu insya Allah bisa ketemu, ya. Jadi insya Allah kalau kita bilang kita insya Allah akan punya Bank Umat yang beroperasi tanpa riba, ya. Kan kita nggak cuman bicara tentang kita anti riba, tapi kita nggak punya institusi yang bisa memungkinkan orang berbisnis tanpa riba. Maka insya Allah mudah-mudahan Bank Umat ini bisa mengapresiasi umat ini agar mereka bisa berbisnis, mereka berusaha tanpa terlibat di dalam riba. Jadi secara legal nanti insya Allah siang ini jam 1:30 kami akan rapat dengan divisi legalnya untuk membicarakan hal-hal teknis yang berkaitan dengan masalah legal, ya, supaya kita tidak dibilang beroperasi tanpa izin. Kemudian yang kedua, dari sisi teknologi sudah tidak ada isu. Kita sudah tes kemarin. Mbak Nuning udah tes belum tuh kemarin? Belum, ya, yang sudah saya kirim. Nomor yang nomor saya kirim itu, ya. Ya, kan jadi udah bisa. Jadi orang nanti insya Allah ini keunggulan competitive advantage, keunggulan kelebihan daripada Bank Umat ini adalah kita bisa membuka rekening di Bank Umat itu hanya menggunakan WhatsApp. Jadi tidak perlu mendownload aplikasinya. Kita menggunakan WhatsApp karena teknologi Bank Umat nanti ini menggunakan WhatsApp, dan kita salah seorang CTO kita, Chief Technology Officer kita, jadi direktur tekniknya Bank Umat ini, saya nggak perlu sebut namanya, ya pasti kenal gitu nanti kalau saya sebutkan, ahli IT, ya, dan dia ini adalah teman daripada foundernya WhatsApp, ya. Jadi nggak main-main ini, kita bekerja samanya dengan WhatsApp International. Dan kemarin kita sudah tes untuk mendaftar ke Bank Umat itu cukup pakai WhatsApp, ya, cukup ketik daftar, ya. Nanti saya lagi bicarakan nih, pengen saya nanti ketik daftar pagar Rasil agar saya tahu bahwa ini adalah jamaahnya dari Rasil. Kemudian pagar nama nanti kirim ke nomor cantik yang saya sudah dapatkan dari salah seorang direksi di Telkomsel. Itu kita membuka rekening di Bank Umat itu langsung namanya rekening kita sendiri, rekening jamaah masing-masing, nasabah masing-masing, itu hanya butuh waktu 2 detik. Wow. Lebih tepatnya 1,8 detik. Ya, jadi dengan teknologi WhatsApp, jadi insya Allah ini akan jadi bank pertama di Indonesia yang membuka rekeningnya hanya 2 detik. Dan kalau kita transfer uang, katakan dari Indonesia ke Amerika atau dari Amerika kemana saja ke seluruh dunia, kalau kita pakai Western Union itu butuh waktu 2 hari, ini hanya butuh waktu 20 detik. Wow. Ya, jadi 20 detik kita bisa transfer duit. Katakan kita punya anak lagi sekolah di London, lagi sekolah di New York, ya kita bisa transfer pakai WhatsApp, ya. Itu hanya butuh waktu 20 detik.
uang yang kita transfer sudah bisa diterima oleh anak kita di luar negeri. Jadi competitive advantage secara teknologi ini luar biasa. Ya, saya kebayang juga ini nanti akan jadi persoalan juga bagi kita. Saya bilang sama abang saya, "Bang, ini kita harus siap hati-hati juga. Ini bisa dibunuh orang kita. Kenapa? Karena orang transfer 2 hari kita cuma 20 detik, ya, dan kita nanti bisa sedekah dan segala macam. Jadi kami menggunakan keunggulan daripada WhatsApp, ya, yang orang kan membangun WhatsApp itu dibelikan sama Mark Zuckerberg gitu kan. Facebook itu kan harganya triliunan. Ya kita kan nggak punya duit triliunan, jadi kita nebeng saja teknologinya, nempel bekerja sama dengan WhatsApp. Ya bayar ada sedikit rupiah yang kita bayarkan ke WhatsApp gitu kan, dan sudah kita tes, Masya Allah 1,8 detik kita bisa membuka rekening di Bank Umat ini. Jadi nanti insya Allah kalau sudah betul-betul ready, kita informasikan di sini, nanti ini bisa jadi sumber pendanaan juga bagi teman-teman Rasil untuk pengembangan usaha dan macam-macam ya. Jadi secara teknologi sudah no issue. Kemudian saya sudah kemarin melisting 15 ustadz ya. Saya sudah melisting 15 ustadz sebagai endorsers. Ya termasuk dari Rasil ini Ustadz Hussein, kemudian ada Ustadz Adi Hidayat, ada Ustadz Abdul Somad ya, termasuk dari radio sebelah juga Ustadz Khalid Basalama, Ustadz A.A. Gim, ada 15 orang ustadz yang insya Allah apabila legal formalnya sudah selesai, teknologi sudah selesai, uji cobanya sudah lancar, saya akan hampirin mereka satu-satu agar mereka bisa menghimbau agar umat bisa bergabung kepada Bank Umat ini. Ya kita targetkan dalam waktu 6 bulan ini kira-kira 1 juta lah ya orang yang bergabung ke Bank Umat ini, dan dalam waktu 3 tahun kita targetkan bisa 10 juta orang bergabung di dalam Bank Umat ini. Jadi kalau sudah kira-kira bisa sampai 10 juta itu harusnya kita sudah tidak punya masalah lagi umat ini untuk berbisnis ya, untuk mengembangkan ekonomi umat, usaha muslim, nggak ada persoalan. Kenapa? Kita punya kapital yang cukup untuk itu. Kemudian yang berikutnya tim ya, saya sedang menseleksi beberapa vice president dari yang saudara-saudara kita yang sudah tobat, para bankers Bank Citibank, UOB, HSBC dan macam-macam yang dulunya perusahaan bank-bank multinasional yang mereka sudah tobat ya, mereka sudah tidak lagi bekerja di bank tersebut, tapi saya minta tolong bantu saya karena kemampuan kalian yang dibutuhkan. Karena saya bilang di Bank Umat ini setidaknya 2 sayap saya untuk bisa terbang. Ini kita untuk bisa terbang tinggi Bank Umat itu butuh 2 sayap. Saya bilang sayap pertama adalah teknologi. Ya, orang IT yang jago banget tentang IT, dan alhamdulillah yang mimpin Bank Umat ini secara teknologi adalah partner daripada WhatsApp ya. Insya Allah kita tidak ragukan lagi. Kemudian yang kedua saya bilang adalah bagaimana kita butuh juga bankers, karena bagaimanapun juga ketika kita melakukan crowdfunding, kita melakukan collecting funding dana, tapi juga harus bisa di lendingnya. Jadi butuh bankers yang bisa mengefektifkan capital yang sudah terkumpul itu sendiri. Dan memang saya bilang memang harus orang punya latar belakangnya sebagai bankers. Dan saya minta teman-teman kalau bisa usianya di bawah 40 tahun semua. Ya, kalau bisa di bawah 35 tahun. Karena ya jadi pendekatan teknologi dan pendekatan financial bankers ini memang 2 sayap ini yang saya butuhkan. Saya sebagai chairman meminta 2 hal ini, dan alhamdulillah yang senior-senior udah pada datang. Ya, termasuk kemarin dari anaknya pendiri Bank Muamalat segala macam itu keponakannya sudah menghubungi saya juga. Ya saya bilang ya saya catat dulu ya. Jadi insya Allah secara tim sedang kita matangkan, karena kita tidak ingin gagal, kita ingin ini berhasil, bahwa target yang bisa kita capai. Kemudian memang dibutuhkan sedikit capital ya untuk operasional ini yang sedang kita coba pikirkan ya. Bagaimana untuk dana-dana awal ini coba saya pikirkan. Nah, jadi berapa program yang akan coba kita jalankan prioritas itu ya nanti di dalam Bank Umat itu. Yang pertama adalah memang program recovery ekonomi pasca COVID-19 ini. Ya, sebagaimana kita tahu gara-gara COVID yang baru berjalan dari Maret, April, Mei, Juni, Juli ini saja saya baca cari data itu 6 juta orang sudah di PHK. Ya, jadi PHK ini ada jumlahnya 6 juta orang, dan pasti orang-orang itu nanti butuh pekerjaan. Mereka punya anak, mereka punya istri, ya, mereka punya tanggungan, punya keluarga,
Dan jadi program recovery ekonomi pertama adalah bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. 6 juta orang yang ter-PHK, kemudian jumlah orang miskin naik, menurut kompas.com itu jumlahnya ada 45 juta orang. Tadi kalau kita yang publish pemerintah itu kan kita pertumbuhan ekonomi kita sudah negatif 5,25%. Tadi ngomong lagi di luar sama Bang Ihsan, itu katanya dari seorang mantan pejabat, mantan menteri itu kita sudah negatifnya sudah 10%. Jadi ini luar biasa. Ini, dan saya share warning juga nih kepada teman-teman kita bahwa perkiraan kita ini ekonomi paling cepat ini kita punya akan mulai bisa bernapas lagi, ekonomi mulai bisa muter lagi setidak-tidaknya kuartal pertama tahun 2022. Masya Ya, Allah. jadi ini baru 2020, nanti 2022 itu masih 1,5 tahun lagi, dan itu pun di kuartal pertama ya kira-kira bulan April lah. Ya, jadi siap-siap kita mengencangkan ikat pinggang, kemudian berpikir kreatif, inovatif. Ingat, krisis itu hanya akan menimpa orang-orang yang tidak kreatif dan inovasi. Tapi bagi orang-orang yang kreatif inovasi nggak ada persoalan. Makanya di dalam kondisi seperti ini kita perlu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita harus saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Makanya tadi cerita juga di luar Angga ya. Ya. Cerita di luar tuh bagaimana beliau kunjungan ke mana, Bogor, ke Global Ikhwan. Dulu kalau nggak salah namanya Global Ikhwan tuh apa, Darul Arkom ya. Itu mereka hidup, kenapa? Karena memang ke depan itu tren pengembangan ke depan itu, tren bisnis ke depan adalah yang disebut dengan istilah closed loop economy. Jadi community base, jadi ekonomi yang tertutup yang berdasarkan komunitas. Bagaimana Darul Arkom itu dengan jamaahnya dia bisa mengembangkan bisnis dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka. Sebagaimana juga saya tadi bilang sama Bang Ihsan, ini Rasil ini sangat memungkinkan karena dia sudah punya captive marketnya, dia sudah punya community-nya, dia sudah punya ekosistemnya, udah ada 9 kota ya kalau nggak salah menunjuk ya. Ini bisa betul dikembangkan yang namanya closed loop ekonomi ya. Tinggal bagaimana kita berpikir kreatif, inovatif, kemudian bisa memberikan solusi kepada semua ya, kepada pendengar, kepada pengelola, bagaimana kepada juga para karyawan, semuanya bisa memungkinkan. Karena memang model ke depan itu adalah model closed loop ekonomi dan model tren di dunia yang tidak bisa tidak dibantah. Ini terjadi dan ditambah lagi dengan adanya COVID ini menjadi memakin kuat asumsi di dunia bahwa closed loop ekonomi adalah model tren bisnis pengembangan ke depan. Ya, jadi satu adalah untuk kita menciptakan new entrepreneur bagi yang kena PHK. Ya, jadi satu programnya itu kita membantu saudara kita yang terkena PHK bahwa menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka, dan insya Allah itu jadi program daripada Bang Umat. Yang kedua adalah bagaimana kita menciptakan wirausaha baru bagi kaum millennials. Ya, jumlah kaum milenial saya kemarin coba search juga, kira-kira jumlahnya 90 juta orang. Ya, ini kan pemimpin masa depan. Ya, orang-orang masa depan. Jadi kita harus berinvestasi kepada masa depan. Berinvestasi kepada masa depan adalah kita berinvestasi kepada generasi muda. Ya, jadi concern saya, perhatian saya juga kepada generasi millennials yang jumlah 90 juta ini harus kita perhatikan. Ya, jadi ya kepada siapa lagi? Mereka lah yang akan menggantikan kita. Mereka yang kelak akan memimpin. Ya, riding the future itu adalah dengan kita mengendalikan, kita bagaimana membina generasi millennials yang jumlahnya 90 juta ini. Kalau berhasil kita kelola mereka, kita didik mereka, maka rasanya Indonesia 2045, 100 tahun Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, ini menjadi kenyataan. Tapi kalau kita gagal mengelola 90 juta anak muda ini yang merupakan angkatan kerja, ini jadi bencana nasional. Ya, jadi itu recovery-nya adalah menciptakan generasi baru, ya, itu millennials. Kemudian agak sedikit naik ke atas itu juga kita mencoba Bang Umat memberikan stimulus ekonomi. Jadi kita nggak nunggu pemerintah. Kalau kita bisa melakukan crowdfunding, melakukan asset accumulation, capital accumulation di Bang Umat ini, maka kita bisa melakukan stimulus ekonomi. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita ini yang bisnisnya rontok, yang bisnisnya surut, gara-gara apa? Kekurangan kapital. Nah, harapan kita nanti
dari Bank Umat ini bisa menstimulus kita bukan cuma menciptakan lapangan pekerjaan baru, tapi juga menggiatkan, menggerakkan kembali lapangan-lapangan usaha, bisnis-bisnis yang sudah berjalan dengan memberikan stimulus ekonomi, dengan memberikan bantuan modal usaha bergulir atau revolving fund tanpa bunga, ya, tanpa jaminan, tanpa ribet, ya, kalau bahasa gitu. Jadi bagaimana agar umat ini bisa kita gerakan lagi dengan mensuntikan dana yang memang kita capitalization, kita funding crowdsourcing dari umat ini, dari umat, oleh umat, untuk umat, dan sebisa mungkin tidak ada jaminan, tidak ada riba, dan tidak ada ribet, dan rasanya itu sangat mungkin bisa kita lakukan, ya, stimulus ekonomi. Dan the ultimate-nya adalah bagaimana Bank Umat ini, karena problem kita adalah capital, problem kita adalah modal, dan kita ingin menciptakan Abdurrahman Auf dan Utsman bin Affan zaman now. Jadi the ultimate tujuan kita adalah, ya, kita juga ingin menciptakan konglomerat sekelas Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan zaman now. Yang basisnya tentu saja kita harapkan the next generation dari para millennials inilah yang akan kita didik, sehingga paling tidak 10, 15, 20 tahun yang akan datang di Indonesia ini, di kalangan kita umat Islam ini, akan lahir, kalau bahasa saya itu, akan muncul Sandiaga Uno, Khairul Tanjung seperti itu di zaman baru, yang mereka memiliki kesolehan sebagaimana kesolehan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Jadi program, kalau bahasa ini, Abdurrahman bin Affan Project, ya, kita ingin menciptakan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan zaman now. Dan itu menjadi satu mandatori bagi saya pribadi di dalam Bank Umat ini, bahwa Bank Umat itu harus bisa melahirkan konglomerat, harus bisa melahirkan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan zaman now, ya. Itu salah satu yang harus menjadi KPI daripada Bank Umat itu sendiri. Kenapa? Umat ini butuh Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan zaman now untuk maju itu. Nah, untuk itu 10 industri, kita masuk ke topik kita nih. Jadi setelah saya riset, Mbak Nuning, kira-kira ya 20 tahunan lebih gitu kan, ya, saya lihat laporan daripada majalah Forbes International, selama 20 tahun atau 25 tahun saya urutkan orang terkaya nomor 1 di dunia siapa sampai nomor 25, orang terkaya di Indonesia siapa saja nomor 1 sampai nomor 25. Saya urutin, kemudian saya analisis, saya pelajari. Yang menariknya apa? Saya dapat 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, orang terkaya di dunia dan orang terkaya di Indonesia orangnya itu saja. Ya, seperti Mas Khairul Tanjung muncul nomor 7, kemudian turun nomor 4, sekarang naik lagi nomor 5. Ya. Kan itu aja tuh. Kemudian di dunia juga begitu. Orangnya itu aja. Ada Warren Buffett, sekarang Warren Buffett nomor 4. Ya, nomor 1 Jeff Bezos. Ada Bill Gates nomor 2. Ntar dia jadi nomor 1, ntar jadi nomor 2, ntar jadi nomor 3. Naik lagi. Kemudian muncul lagi, ya orangnya itu aja. Jadi nggak berubah-berubah, bahwa orangnya itu saja, bergantian itu saja. Ya, jadi selama kurang lebih 25 tahun, orang terkaya di dunia dan di Indonesia orangnya itu saja. Kemudian temuan yang kedua adalah bisnisnya itu juga. Ya, jadi bisnisnya, nah ini yang perlu saya sampaikan, ada 10 industri, 10 jenis bisnis, 10 industri bisnis yang siapapun yang menguasai industri ini, maka dia akan jadi orang terkaya di Indonesia dan di dunia. Ya, 10. Jadi kalau kita ingin jadi orang terkaya di Indonesia atau di dunia, maka kuasailah 10 industri ini. Begitu juga dengan Bank Umat yang sedang saya rintis ini, bagaimana Bank Umat ini bisa melahirkan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan zaman now, maka setidak-tidaknya 10 industri ini harus dikuasai, atau ada orang-orang atau ada umat yang bergelut, yang sukses, yang menjadi konglomerat di industri ini. Ya, kalau nggak gitu nggak mungkin. Ya, jadi industrinya ada 10. Saya sebutin pelan-pelan. Yang pertama di bidang investasi. Ya, jadi yang pertama ini adalah di bidang investasi. Jadi orang terkaya di dunia di Indonesia paling banyak ada bergerak di bidang investasi. Yang kedua adalah di bidang fashion. Ya, makanya Zara dan segala macam itu kan, Louis Vuitton itu kan, ya, bagaimana fashion. Ya, jadi kalau ada teman ikhwan akhwat pendengar yang sedang berbisnis di fashion ini, Anda sudah punya bakat tuh untuk jadi orang terkaya di Indonesia dan di dunia tuh. Ya, jadi fashion menjadi urutan yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah real estate. Walaupun sekarang sedang anjlok, harganya sedang turun, pasarnya sedang lesu, tapi real estate itu selalu punya
renewal kira-kira 5 tahunan dia akan renewal. Ya sekarang turun nanti dia naik lagi. Karena memang real estate itu perumahan itu adalah kebutuhan dasar, sandang, pangan, papan ya. Papan kan nomor 3. Jadi kalau yang sudah berbisnis di real estate udah tepat tuh jalurnya. Kemudian yang keempat adalah diversifikasi. Mas Khairul Tanjung itu seingat saya sih punya 300 perusahaan lebih ya, 370-an perusahaan. Jadi usahanya banyak macam-macam. Ya, diversifikasi itu artinya macam-macam. Ya, Khairul Tanjung termasuk orang yang usahanya macam-macam. Walaupun core-nya itu adalah di perbankan, Bank Mega, ya, kemudian di telekomunikasi, ya, di media, televisi, dia punya Trans TV, Trans 7 dan segala macam, dan juga di retail. Ada Transmart, Carrefour, ya. Kemudian ya macam-macam lah gitu kan. Jadi tapi usahanya dia diversifikasi. Ya, don't put an egg into one basket. Dia tidak taruh telur satu keranjang, di keranjangnya banyak. Kemudian yang kelima adalah teknologi. Ya, bagaimana sekarang kita lihat Mark Zuckerberg itu kan ya nggak nyampe 10 tahun ya, dia sukses itu kalau nggak salah saya 7 tahun ya, nggak sampai 10 tahun itu dia sekarang menjadi orang nomor, kalau saya nggak salah nomor 10 di dunia. Tapi kemarin Facebook itu mengeluarkan produk baru yang menyaingi TikTok. Jadi fungsinya seperti TikTok tapi lebih canggih daripada TikTok. Ya, saya kemarin baca reviewnya sedikit dan gara-gara itu sahamnya jadi naik. Kalau nggak salah Mark Zuckerberg sekarang ini per 2020 ini yang terbaru ya, itu sudah urutan nomor 5 orang terkaya di dunia. Dari 10 tuh ya. Ya, dari 10. Usianya belum 40 tahun. Masya Allah. Ya, dan tidak butuh waktu 10 tahun. Ya. Jadi teknologi. Jadi teman-teman para startup ya, makanya bagaimana juga kan Tanujaya itu Tanujaya apa? William Tanujaya, Tokopedia ya, itu kan dulu penjaga wartel ya, penjaga warnet, sekarang menjadi anak muda yang paling kaya di Indonesia tuh. Kemudian ada Zaki Bukalapak yang mereka kaya itu di bawah 10 tahun. Kemudian Nadiem Makarim, Gojek ya, itu adalah orang-orang yang bergerak di bidang teknologi startup nomor 5. Nomor 6 adalah manufacture. Ya, manufacture, permesinan. Kemudian yang ketujuh energi ya. Terutama nih ke depan ini diberikan adalah energi alternatif ya, yang bilang energi. Ya, jadi kalau para ekonom dunia itu siapa yang menguasai FEW, FEW, food, energy and water, maka siapa yang menguasai VIO ini, maka dia akan menguasai dunia. Termasuk salah satu adalah energi. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah industri keuangan. Makanya kita Bank Umat ini sebetulnya adalah kita masuk ke industri keuangan. Makanya dengan melakukan capital accumulation, harapan kita bisa membayar proyek-proyek umat. Ya. Bayang saya nanti begitu kita ada capital cukup kuat, ya kita, kalau saya sih sederhana aja Mbak Nuning. Ini nanti teman-teman yang nanti jamaah yang bergabung dengan Bank Umat, ya saya sedang negosiasi juga dengan saudara kita yang punya pabrik cukup besar, pabrik pembersih lantai, ya buat ngepel, buat cuci baju sama cuci piring. Kan ibu-ibu 3 dulu itu aja ya. Ya, ketika mungkin kita bicara saya adalah antum produknya ini jadikan produk nasional milik orang Islam, ya, mendampingi saudara kita yang namanya Unilever, mendampingi yang namanya macam-macam itu. Dah, nanti kita endorse tadi 15 ustadz itu bahwa bisa bilang umat sekarang kita pakai produk ini, tapi kita udah siap produknya, sudah siap jaringannya, sudah siap juga distributionnya, maka otomatis insya Allah produk umat itu akan bisa berkembang ya. Makanya lagi-lagi dibutuhkan capital. Industri keuangan itu adalah juga untuk semacam itu, jadi kebutuhan dasar. Sama juga ketika Idul Kurban kemarin, ini kalau kita konsolidasikan nih, makanya jaringan basisnya kan Bank Umat berbasis masjid ya. Ketika basis kita masjid, kita bisa bilang masjid-masjid kalau beli sapi, beli kambing, kita konsorsium aja seluruh ya. Kita konsorsium, kita punya peternakan sendiri, kita punya kambing sendiri, sapi sendiri, semuanya kebutuhan umat kita supply satu ini. Ya, kita konsorsium semua. Otomatis uang itu berputar akan dari umat oleh umat untuk umat. Itulah yang terjadi dengan yang namanya Global Ikhwan yang dulu namanya Darul Arqam, ketika mereka bisa memanfaatkan namanya closed loop ekonomi tertutup di kalangan mereka sendiri, dari umat oleh umat untuk umat, maka
luar biasa perkembangan Darul Arqam itu. Seingat saya dulu asetnya sampai triliunan. Abuya itu dilengserkan, kemudian disita asetnya itu, yang saya baca ya, sepengetahuan saya itu, karena aset daripada Darul Arqam itu sudah triliunan dan Abuya itu akan mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri Malaysia. Makanya dari pihak kesananya enggak ini, makanya dipersekusi lah, kurang lebih semacam itu yang terjadi. Jadi bagaimana kekuatan umat ini, umat Islam Indonesia yang jumlahnya ini sekarang kalau saya tidak salah 87,2% dari 270 juta, artinya ada 236 juta orang Islam. It is a big market, a huge market, pasar yang begitu besarnya, tapi kita tidak berdaya. Kenapa? Kita tidak terkonsolidated. Makanya Bank Umat, ya, saya melalui Radio Rasil ini dengan gagasan Bank Umat ini adalah sebenarnya bagaimana upaya saya untuk mengkonsolidated umat ini, mengkonsolidasikan potensi kekuatan umat, baik purchasing power parity-nya, kemampuan daya beli kita, jumlah yang besar ini, kebutuhan kita penuhi sendiri, maupun juga kebutuhan capital. Ya, jadi Bank Umat yang saya garis ini sebenarnya mencoba mengkonsolidasikan potensi kekuatan umat yang berserakan ini, agar tidak seperti yang Mas Eep Sapullah katakan, umat Islam ini cuma jadi gerombolan, cuma jadi kerumunan. Nah, kita kan nggak mau cuma jadi gerombolan, mau jadi kerumunan. Ya, kalau saya menangkap apa yang disampaikan oleh Mas Eep itu, ya udah dong, jangan kita jadi gerombolan, jadi kerumunan. Jangan istilah gerombolan, kerumunan, asing-asing, anti Cina itu jadi sekedar pembicaraan yang do nothing, ya, yang kita tidak lakukan sesuatu. Lebih baik saya melakukan sesuatu, mulai memikirkan sesuatu, menggagas sesuatu yang bagaimana ujungnya wallahu alam, cuma Allah yang tahu. Tapi I do something, ya. Kita lakukan sesuatu yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk umat. Dan saya tidak berharap melihatnya hari ini. Saya bilang saya berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, kita bisa mencetak generasi Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan zaman now, mungkin 10, 15, 20 tahun ke depan. Kalau saya sempat bisa melihat dan masih hidup, alhamdulillah, saya segala puji bagi Allah. Kalau saya nggak bisa ngelihat, kita nggak bisa ngelihat, insya Allah anak cucu kita akan melanjutkan. Tapi memang harus ada seseorang, harus sesuatu yang kita lakukan. Kalau nggak ada yang lakukan, ini kan langkah pertama dimulai. Langkah sejuta itu kan ada langkah pertama. Kalau tidak ada langkah pertama, nggak ada langkah sejuta. Makanya saya melakukan ini untuk ya men-trigger, memulai saja. Biarkan langkah ini diikuti oleh the next generation, anak-anak cucu kita, yang hari ini kita lihat, kita lakukan sesuatu supaya nanti 5, 10, 15, 20 tahun lagi kita nggak cerita asing-asing, anti Cina lagi, yang bahkan bukan cuma cerita lagi, mungkin udah hilang nih ibu kota, mungkin udah pindahan ibu kota, bahkan bisa jadi yang kita takutkan negara ini bisa pecah jadi 6 negara. Kenapa? Karena kita tidak melakukan sesuatu. Ya, tapi kalau kita melakukan sesuatu, kita yang memimpin negara ini, leading this country, kita yang mengendalikan negara ini, orang-orang kayanya, orang-orang Islamnya, umatnya, para konglomeratnya mendukung bersatu padu untuk demi NKRI, untuk izul Islam wal Muslimin, maka pastilah kita akan melihat negara kita ini terbukti satu ayat Quran, baldatun thayyibatun rabbun ghafur, walau ana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sekiranya beriman penduduk satu negeri, ya, walau ana ahlul qura amanu wattaqau, dan bertakwa, la fatahna, maka akan kami bukakan barakat minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi, maka baldatun thayyibatun rabbun ghafur akan bisa terwujud. Makanya pilar ekonomi adalah satu pilar yang menurut istihad saya ini yang harus kita kuasai, ini harus kita bangun, ini harus jadi kita prioritaskan di samping pilar politik tadi. Ya, sempat kemarin saya kan mampir Mbak Nuning seminggu atau 2 minggu yang lalu ke rumahnya, ke kantornya Bang Hamdan Zulfa. Hamdan Zulfa ini sekarang dia sebagai ketua Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam Indonesia. Syarikat Islam Indonesia. Dia juga ini mantan ketua Komisi Yudisial, ya, Dr. Hamdan Zulfa. Saya ngomong banyak tentang macam-macam, termasuk apa yang saya omongkan hari ini. Dia bilang, makanya kita yang lepas ini adalah politik sama ekonomi. Politik udahlah biarin, udah banyak yang ngurus katanya. Sekarang kita ngurus ekonomi aja. Ya udah setuju Bang, saya bilang. Abang kita bergandengan tangan, Abang di Syarikat Islam, ya. Kita gerakan di Bank Umat. Saya ceritakan Bank Umat ini. Beliau setuju. Ya udah, bahkan beliau ngajak saya gabungnya Syarikat Islam. Lah kita punya porsinya masing-masing Bang. Kita tetap bersinergi, kita tetap berbuat, tapi ide, pikiran, gagasan kita bahwa kita perlu yang namanya mencetak Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan zaman now, kita harus cetak, kita harus buat,
ya kita harus memajukan ekonomi umat ini. Kita mulai dengan apa yang bisa kita lakukan. Jadi insya Allah kalau kita lakukan ini, kita nggak lagi marah-marah doang kerjanya. Dan alhamdulillah ini khusus untuk generasi milenial. Kemarin saya baru ketemu editor saya, insya Allah mohon doanya juga, insya Allah buku bisnis for millennials mungkin dalam waktu 3 minggu ke depan sudah bisa ada di tengah-tengah kita ya. Karena saya berpikir ada 90 juta millennials ini yang harus kita didik, yang harus kita persiapkan, the future leader ya, mereka adalah pemimpin masa depan. Ya, tugas kita ini kan outgoing generation. Kita generasi yang akan pergi, kita generasi kolonial yang bentar lagi kita akan pergi ya menghadap Allah. Ya, tugas kita adalah bagaimana kita menyiapkan generasi milenial ini untuk menjadi pemimpin di masa depan, bukan saja pemimpin di satu bidang, tapi di semua bidang, di sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan dan segala macam. Karena memang ya tugas kita menciptakan, mempersiapkan the next generation, anak-anak cucu kita, agar bangsa ini kembali menjadi milik kita, bangsa Indonesia. Amin, Allahumma amin. Kalau 45 juta orang kehilangan, menjadi miskin, sementara yang kehilangan pekerjaan jumlahnya 6 juta PHK. 6 juta ter-PHK. Mudah-mudahan apa yang direncanakan kalau Bank Umat bisa memberikan pinjaman modal tanpa bunga, keren banget ya. Ustadz, kita langsung saja ke pertanyaan yang sudah kita terima. Itu kalau Bank Umat tanpa biaya administrasi, bayar pegawainya pakai apa ya Mbak Nuni? Iya, makanya proses kreatif. Jadi ada 3 produk ya. Saya harus buka juga di sini. Jadi ada 3 produk daripada Bank Umat ini. Yang pertama adalah produk perbankan. Ya, jadi fungsi Bank Umat itu sebagai bank. Ya, fungsi bank. Fungsi bank itu adalah simpan pinjam. Kan begitu. Dan tentu saja ketika orang meminjam, kan tidak ada bunganya, tidak ada ribanya, tapi ada bagi hasilnya. Ya, bagi hasil itulah yang akan juga menjadi keuntungan untuk operasional Bank Umat. Kemudian custodian kita itu adalah Bank BNI Syariah. Ya, jadi sebagai custodiannya kita beroperasinya dengan menggunakan Bank BNI Syariah. Ya, maka accumulated dananya akan ditempatkan di Bank Syariah, dan setiap nasabah Bank Umat itu akan punya rekening Bank BNI Syariah. Jadi tersimpan di bank atas nama pribadi, dan hanya pribadi yang bisa menarik, ya, tidak bisa diambil oleh siapapun kecuali oleh pribadi. Nah, karena accumulatednya di Bank BNI Syariah, saya sudah diskusi juga, Bank Syariah bantu juga dong kita untuk operasionalnya, untuk sosialisasinya ya ke seluruh Indonesia dan ke beberapa negara. Ya, dan jadi satu pertama fungsi sebagai perbankan, yang kedua adalah fungsi sebagai peer-to-peer lending. Ya, peer-to-peer lending itu contoh gini, katakan kita buka Bank Umat cabang masjid apa di belakang Mbak Nuning? Masjid Silaturahim ya. Masjid Silaturahim. Katakan ada 5.000 pendengar hasil yang menjadi nasabah Bank Umat. Bergabungnya sebagai anchornya di Masjid Silaturahim. Kemudian Masjid Silaturahim ini akan bikin program, katakanlah kita akan bikin program, karena kan butuh ayam semua nih, kita bikin peternakan ayam. Nah, peternakan ayam katakan butuh modal 2 miliar. Udah, nanti Masjid Silaturahim dan Radio Rasil ini akan buka program bahwa dibuka program investasi untuk membuka peternakan ayam Radio Rasil. Ya, dah dibutuhkan dana 2 miliar. Sudah, silakan jamaahnya Rasil, pendengar Rasil yang ingin berinvestasi peer to peer bisa ikutan menempatkan dana itu di peternakan ayam yang dikelola oleh siapa? Orang yang ahlinya di sini, oleh Rasil sendiri. Yang mengelola adalah Rasil. Sudah, nanti ada bagi hasil. Jadi keuntungan bagi hasil itu akan sebagian untuk katakan Rasilnya, sebagian untuk investornya, sebagian adalah untuk Bank Umatnya sebagai operasional. Itu fungsi peer-to-peer lending namanya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi sebagai pembiayaan.
Contoh, ini di radio silaturahim. Nanti kita ingin bagi kelompok-kelompok itu Mbak Nuning. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 10 orang. Jadi ini model yang saya adopsi dari modelnya Grameen Bank. Jadi satu kelompok, katakan kita bagi, usahanya ada 10 jenis usaha. Katakan tadi sesuai dengan itu. Usaha. Udah, mereka harus berkelompok. Satu kelompok itu terdiri 10 orang. Udah, katakan di satu kelompok itu ada 10 orang itu ingin buka usaha coffee shop, ya, coffee shop. Udah, bikin coffee shop di mana? Di Jalan Transyogi depannya, di Cibubur, di Jalan Raya itu. Dia butuh dana berapa? Butuh katakan 300 juta. Untuk apa? Untuk sewa, untuk beli alat, dan untuk macam-macam. Udah 300 juta itu, di antara 10 orang itu mengajukan satu orang, mengajukan pinjaman dana senilai 300 juta kepada Bank Umat lewat cabangnya Masjid Silaturahim. Jadi induknya ke masjid. Ya. Biasa mengajukan proposal, diteliti dan segala macam, kelayakannya. Setelah layak, oke. Layak akan dibiayai 300 juta. Jadi ada jawaban, ada jawaban tanpa dengan bayar tanda bunga. tangan. Katakan satu orang yang minjam, yang nanggung 10 orang. Nah, satu kelompok itu. Jadi kalau macet 10 orang itu bertanggung jawab. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali, ada 2 yang belum disebut. Tadi kan 10 ya, baru 8. Udah jadi 10 saya sebut. Ini Pak Rian bilang kelewatan kali. Mungkin, dan kalau gitu 9 dan 10-nya aja diulang. Ya, saya ulang. Pertama adalah investasi, kedua fashion, ketiga real estate, keempat diversifikasi, kelima teknologi, keenam manufacture, ketujuh energi, 8 keuangan, 9 food and beverage, ya, makanan, yang ke-10 adalah media. Oke, Rasil termasuk dong ya? Yes, media. Jadi begitu tadi Pak Rian, tambahannya yang terakhir tadi media yang 10, terus yang ke-9 tadi food juga sudah. Jadi kalau yang sudah ada di situ, Anda sudah di tempat kayaknya yang tepat. Yang 9 itu sudah banyak dilakukan sekarang banyak, ini. Banyak, food and beverage banyak banget. Ya. Media juga digital kan, udah betul. Digital. Makanya benar Rasil walaupun dengan udara ini, tapi juga dengan digitalnya juga tetap harus dibangun. Iya. Baik, kemudian ini pertanyaan dari nggak ada namanya, Pak Valentino. Saya dari Bekasi. Bank Umat ini nanti nginduk ke BI atau bagaimana? Iya, BI dong. Kan kita kan custodian kita Bank BNI Syariah. Izin kita pakai BNI Syariah. BNI, pertanyaannya BI sama aja ya? Ya BI kan BNI di bawah BI. Ya, dia nginduknya ke situ. Tapi custodian kita, penjamin kita itu adalah BNI Syariah. Karena kita kan nggak bisa izin tanpa legal. Nah, untuk legalnya itu, jadi bahasa saya tuh kita ini Bank Umat itu strategic partnership dengan BNI Syariah. Jadi Bank Umat ini dikategorikan, saya kemarin bicara dengan lagi, ini as a product. Ya, produk yang kita buat, yang MTW buat, yang bekerja sama dengan BNI Syariah sebagai custodiannya, bank custody. Nah, coba cari nanti di googling apa itu yang disebut dengan custodian atau bank custody. Iya, jadi jelas ya, seperti itulah. Ya, kita nggak mau melanggar hukum ya. Nanti saya bisa dipidana kalau kayak gitu. Yang berikut ini, wah boleh tuh pinjam dari Bank Umat yang tanpa bunga. Mau dong nomor WA-nya. Kalau dia mau punya usaha boleh, nomor pendaftarannya dong. Katanya. Tapi nanti tetap menginduk ya, artinya ketika Rasil nanti menginduknya ke Rasil. Ya, nanti tadi saya katakan saya kan akan menggunakan 15 orang Ustadz sebagai endorsers, termasuk ada UAS, ada Hidayat. Makanya saya bilang target kita dalam 6 bulan ini ketika sudah di launching Bank Umat targetnya 1 juta ya orang bergabung nasabah, dan dalam 3 tahun 10 juta bergabung. Jadi tetap dia harus menginduk kepada, karena yang kita bangun adalah ekosistem, bisnis ekosistem. Yang kita bangun adalah closed loop ekonomi. Ketika dia pendengar Rasil, maka dia menginduknya ke Rasil. Jadi terdata di Rasil bahwa ini nasabahnya Rasil, oh ini jamaahnya Rasil. Ketika dia ingin menginjam, dia bisa lewat Rasil. Kalau katakan yang di lingkungan masjid, saya di rumah Geria Tugu Asri, ya sudah itu Masjid Darussalam Geria Tugu Asri. Jadi ada garantornya adalah, kenapa? Ketika saya minjam di Geria Tugu Asri, jamaah itu kan jamaah itu
pengurusnya tahu saya. Ustaz, dia jangan dikasih, dia masalah itu duit tetangganya dimakan belum dibayar, gitu kan. Tuh Ustaz, dia tukang kerja yang ngutang ke sana ke sini ke sana sini. Jadi memang bagaimana kita melindungi closed loop ekonomi kita, lingkungan ekonomi umat ini memang harus semacam kayak begitu. Itulah Jadi, tren ke depan ya, memang ya. Karena saya mencoba membaca tren, dan itulah saya bilang kan, ya alhamdulillah ini kan hadiah dari Allah, my second life, hidup kedua saya setelah kemarin sakit jantung operasi begitu, sudah bisa berpikir lagi, ya alhamdulillah nih, udah bisa mikir, ide-ide gagasannya sudah mulai muncul kan, salah satunya adalah bank umat ini, insyaallah. Bayangkan kalau transfer cuma 2 detik, sementara kalau pakai bank yang konvensional ataupun yang lain Bisa 2 hari 2 tuh hari, Western kan? Union. Ini 20 detik. 20 Buka detik. rekening kalau kita kan repot tuh, dokumen segala macam, download aplikasi dulu, segala macam. Ini cukup pakai WhatsApp, langsung kirim, nanti nomornya cantik betul ya. Saya belum bisa sebutin karena takutnya belum jalan juga. Tapi dapat nomornya cantik sekali, ada 11, 12, 13 ada nomornya. Saya dikasih sekali langsung hafal gitu kan. Jadi cukup 2 detik. Jadi ya kita juga mengantisipasi. Kalau saya berpikir yang jelek-jelek, nanti orang ada yang nggak senang pasti. Ya kemudian orang pasti macam, oh ini izinnya apa? Pasti itu bukan. Makanya saya ingin menyelesaikan tentang masalah regulasi supaya ketika orang tanya, ini izinnya sudah ada, ini kerjasamanya sudah ada, ini legal, ini bukan bank gelap. Terus ini programnya. Terus ya kan saya tidak mungkin meminta Ustadz menghadap Ustadz Abu Somad minta testimoni atau dukungan Ustadz Abu Somad untuk mengajak jamaahnya Ustadz Adi Hidayat, kecuali saya datang kepada mereka dengan legal formal yang sudah clear. Ya saya ingin semuanya clean and clear dulu. Itu yang sedang diupayakan. Itu yang diupayakan. Ya mudah-mudahan dalam waktu 2 minggu ke depan sudah, karena kan saya perlu pegang on papernya Mbak Nuning. Jadi begitu orang tanya, saya nggak usah banyak ngomong. Tunjukin ini kasih lihat, beres. nih ada izinnya udah ada. Oh ini sudah ada segala macam. Dan luar biasanya ini kita tidak perlu kantor cabang, tidak perlu infrastruktur karena pakai teknologi kan. Namanya nanti kantor cabang di mana? Di seluruh masjid itu adalah kantor cabangnya Bank Umat. Dan di strategic partnership seperti kayak di Rasil nih, ya Rasil lah jadi kantor cabangnya Bank Umat karena strategic partnership, yaitu namanya closed loop economy, itu kita membangun ekosistem, bisnis ekosistem dengan berkolaborasi insyaallah. Dan waktunya sudah mepet. Ini dari Ibu Ida di Bekasi. Pertanyaannya adalah, Pak Valentino, saya nabung di bank syariah pertama di Indonesia. Kalau nanti sudah ada bank yang seperti tadi disebutkan, harus pindah ke bank umat ini kah, Gerangan? Iya. Sebaiknya begitu. Kalau saya sederhana ya bahasa gini. Kemarin saya kan juga diundang ke banyak masjid. Kemarin waktu di Silka kan 5.700 masjid. Kalau bahasa saya itu, sebaiknya karena ini memangnya bank dari umat oleh umat untuk umat, pindahin aja semuanya begitu. Kalau enggak nih kan masjid gitu kan, ya udah kalau masjid saya bilang pindahkan saja 10% saja daripada kasnya masjid itu ke bank umat sebagai bukti dukungan kita mendukung bank umat. Ya contohnya di masjid saya kan kasnya itu ada 400 juta, ya 10 juta kan kecil. Atau di kota wisatanya ada 7 miliar nih, ya Darussalam kota wisata, 10% aja. Itu bukti dukungan kita kepada gerakan ekonomi umat kepada umat. Toh nanti dana digulirkan revolving fund-nya itu ya di komunitasnya itu, di lingkungannya itu juga. Yang memanfaatkan ya kita-kita juga kan begitu. Iya, jadi sekaligus ini menjawab pertanyaan dari Bapak Amir di Bekasi yang kalau udah jadi bank yang dimaksud terus gimana ya, itu mendukung terciptanya yang sedang direncanakan ini. Oke, silakan dirangkum bahasan terkait dengan 10 bisnis orang-orang terkaya di dunia dan juga di Indonesia. Ya, jadi ternyata orang terkaya di dunia dan di Indonesia orangnya itu-itu saja dan bisnisnya itu-itu saja. Jadi kalau kita ingin termasuk menjadi orang terkaya di Indonesia atau juga di dunia, maka masukilah 10 jenis usaha tadi, jenis industri tadi. Karena sudah terbukti, ini kan saya riset lebih dari 20 tahun bahwa ya bisnisnya itu-itu aja, orangnya itu-itu aja. Nah, untuk itu Bank Umat, salah satu mimpi kita, cita-cita besar saya ini sebelum saya meninggal ini, saya ingin menciptakan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan zaman now. Dan tidak agar bisa lahir Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan zaman now, artinya kita punya konglomerat muslim yang soleh dan bertakwa, sekaya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan, tapi sesoleh
Utsman bin Affan dan Rasul. Jadi kita ingin orang kaya tapi soleh. Enggak cuman ingin kaya doang, tapi kita ingin orang-orang kaya dan soleh sekelas Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Maka 10 industri ini. Ya, jadi ini the ultimate daripada salah satu cita-cita berdirinya Bank Umat itu, di samping kita memberdayakan umat kita. Jadi salah satu tujuan tertinggi adalah kita ingin menciptakan generasi baru, generasi Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan yang punya kekayaan sebagaimana Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, tapi memiliki kesolehan dan ketakwaan sebagaimana Abdurrahman Maut dan Utsman bin Affan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendukung apa yang kami lakukan ini, ya, bisa simpan nomor handphone saya yang baru ya, 0813 1961 8972, 0813 1961 8972. Alhamdulillah yang mau bergabung banyak banget. Saya bilang belum. Nanti kalau sudah jadi, ya, kalau sudah ready, sudah siap, pasti nanti akan diinformasikan juga melalui channel-channel yang macam-macam. Rasil lewat Radio Rasil. Nanti tetangga sebelah, radio tetangga sebelah. Ustadznya Ustadz 15 Ustadz, saya pakai 15 Ustadz dulu. Kita ada stok kurang lebih di jaringan kami ini, Ustadz-Ustadz nasional ada 1.200 Ustadz. Ya, jadi insya Allah nanti Ustadz-Ustadz itu sebagai endorser, tentu saja kami juga memikirkan bagaimana kita juga bisa mensejahterakan Ustadz-Ustadz tersebut. Udah kita berpikir sampai ke situ. Jadi umat ini ya harus mikirin para ustadz-ustadznya juga, ya. Jangan kita cuman pakai ustadznya doang, suruh ceramah dikasih amplop 500.000, kasih amplop 1 juta. Terus tadi ngomong sama Ustadz Ihsan, ada yang ustadz kagak punya laptop, dia pengen ngajar segala macam. Kan sedih kayak gitu. Harusnya masalah-masalah seperti ini masalah yang bisa kita selesaikan melalui Bank Umat. Dan saya pikir insya Allah Bank Umat bisa menjadi solusi bagi umat, tapi juga kepada ustadz-ustadz kita. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini sebagai suatu alternatif, suatu solusi, dan mudah-mudahan Bank Umat ini bisa menjadi alat perjuangan umat insya Allah ke depan di bidang ekonomi insya Allah. Amin. Keren banget ya Ikhwan Akhwat apa yang barusan kita dengar. Kalau mendukung hadirnya Bank Umat, memindahkan semua tabungan ke sana merupakan bagian dari pilar yang bisa bikin kita melangkah ke destinasi yang sangat kita rindukan. Luar biasa banget. Ya, mudah-mudahan segera tercipta program juga nanti untuk orang-orang yang ter-PHK, tercipta juga lapangan pekerjaan untuk 90 juta milenial kita. Terima kasih Ustadz Valentino Dinsi dan juga teman-teman. Mari kita sama-sama lantunkan doa agar mengangkasa, singgah ke dalam arsnya tentang terwujudnya Bank Umat yang akan mempermudah banyak urusan kita sebagai Muslim dengan berusaha di dalam kemampuan yang sudah kita bina dan kita upayakan dari Muslim untuk Muslim oleh Muslim. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.